Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Anak-anak pasti sudah rindu ya belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, belajar bersama ibu dan bapak guru, dan juga mungkin kalian ada yang rindu makan jajanan di kantin sekolahnya, makan bersama teman-teman, bermain bersama, dan lain sebagainya. Nah untuk itu kalian harus selalu sabar dan berdoa supaya virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, kalian harus ikuti protokol pemerintah. Seperti menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Jangan lupa untuk selalu membawa masker ya, memakai, dipakai. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan ataupun setelah dari luar. Dan kalau misalkan kalian tidak menggunakan sabun cuci tangannya, itu virus-virusnya masih menempel tuh. Kuman-kumannya, debu-debunya masih menempel. Makanya kalian harus menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah kemudian kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer itu boleh disimpan di dalam tas kalian ataupun dalam tas ayah bunda kalian, boleh ya. Kemudian kalian juga harus menjaga jarak minimal 1 meter untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan kalian jangan berkerumun di tempat yang ramai karena di situ virus itu gampang menyebar anak-anak. Kemudian setelah kalian pulang ke rumah, jangan lupa untuk ganti seluruh pakaian kalian karena pakaian itu menempel banyak debu, banyak polusi, kuman dan lain sebagainya. Kemudian alangkah lebih baiknya jika kalian juga mandi. Nah itu nanti langsung tuh si virus-virusnya langsung bubar semuanya bersama air yang mengalir. Baiklah anak-anak, maka tak kenal maka tak sayang. Ada yang mau kenalan dengan ibu? Mungkin ada yang udah tahu ya di rumah ibu ini siapa. Oh ya, ucungkan tangan, siapa yang mau kenalan dengan ibu? Wah ternyata banyak ya yang mau kenal dengan ibu. Terima kasih anak-anak. Baiklah, perkenalkan nama ibu Lisa Alfiani. Nama siapa dengan ibu? Ya, Ibu Lisa Alfiani. Kalian bisa memanggil dengan nama Ibu Lisa. Ibu ditugaskan di SD Negeri Kebon Baru 4 Kota Cirebon ya. Jadi hari ini anak-anak belajar di rumah ditemani oleh ibu bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Baiklah anak-anak, kalian sebelum belajar siapkan dulu jurnal hariannya, alat tulisnya, pensil, penghapus, dan juga buku catatan. Nah, buku catatan untuk apa sih Bu? Memangnya ada yang harus ditulis? Ya, kalau misalkan ada hal penting yang Ibu sampaikan, kalian boleh catat di buku catatan supaya menjadi sumber belajar kalian selama belajar di rumah. Nah, jurnal hariannya jangan lupa untuk diisi ya anak-anak. Nanti akan dikumpulkan oleh guru kalian masing-masing. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan ada tugas dari gurunya, jangan lupa untuk dikerjakan ya, supaya kalian tetap dapat nilai. Mau dapat nilai kan? Ya pastinya mau dong Ibu Guru. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu terangkan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan kalian menjadi anak yang lebih pintar. Mau jadi pintar? Ya, pastinya mau dong Ibu. Baiklah. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai.
Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 hidup rukun. Ibu mengajar kelas 2 ya. Tema 1 hidup rukun, ini kita sudah masuk ke subtema 3. Hidup rukun di sekolah pembelajaran 5 dan 6 bersama Ibu Lisa Alfiani. Sudah fokus ya anak-anak karena tadi sudah berdoa. Baiklah, selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengemukakan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengemukakan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan dengan benar. Yang kelima, siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara yang panjang yang tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan pengurangan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek yang tepat. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa mengerti apa yang akan dipelajari hari ini, apa yang akan dicapai hari ini. Harus fokus ya anak-anak. Udah disiapkan kan alat tulisnya, penghapus dan segala macamnya? Ya, kalau sudah, mari kita fokus kembali. Yang pertama, kita akan membahas sila-sila Pancasila. Siapa di sini yang belum hafal sila Pancasila? Wah, sepertinya kalian sudah hafal semua ya. Pintar. Baiklah, sila-sila Pancasila ini ada 5. Yang pertama ada simbolnya bintang. Nah, kalau bintang itu termasuk sila keberapa, hayo? Ya, bintang itu sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada gambar rantai. Nanti ada gambar rantai ya. Yang kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Ibu tidak akan membahas sila ke-1 dan sila kedua. Karena sila ke-1 dan kedua itu sudah dijelaskan oleh pembelajaran sebelumnya. Dan sekarang Ibu akan fokus ke sila ketiga. Nah, ini lihat ada gambar pohon beringin. Nah, ini gambar pohon beringin. Lihat ya. Pohon beringin itu termasuk simbol dari sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Ingat ya, sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian ada kepala banteng. Jangan bantengnya ya anak-anak, tapi kepala bantengnya. Kalau bantengnya itu hewan, kalau misalnya kepala banteng ya hewan juga, tapi ini adalah kepalanya. Ini termasuk sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir kira-kira sila apa ya? Lambangnya apa, hayo? Nah, lambangnya adalah padi dan kapas. Pintar. Nah, padi dan kapas itu adalah simbol sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah ingat ya sila-sila Pancasila, lambangnya apa, bunyinya apa. Nah, pasti kalian kangen banget kan nama upacara bendera. Kalian pasti sering dan lama-lama hafal yang namanya Pancasila. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambarnya. Wah, ada apa tuh gambarnya? Kalian pasti tahu kan itu gambar apa? Ya. Apa yang seharusnya dilakukan jika melihat teman yang tidak rukun seperti gambar di atas? Apakah kalian menontonnya? Apakah kalian membiarkannya? Tidak boleh ya sayang ya, kalian harus melerainya, memisahkannya supaya kalian tetap rukun. Nah, ini lihat ya. Tuh, kan kalau berdamai, hidupnya itu akan tentram, akan tenang. Perhatikan nih. Jadi kita harus
melerainya agar mereka dapat saling memaafkan dan menjaga persatuan dengan teman untuk menciptakan kerukunan. Siapa di sini yang ingin hidupnya tenang, yang ingin hidupnya rukun? Pasti semuanya inginkan hidup rukun. Ya, lanjut. Sekarang Ibu kasih contoh perilaku sila ketiga. Yang tadi itu termasuk contoh perilaku sila ketiga karena tidak boleh bertengkar dengan teman. Perhatikan contoh lainnya. Wah, kira-kira ini gambar apa ya? Ya betul, upacara bendera. Kalian pasti rindu sekali nih upacara bendera bersama teman-teman, bersama guru-guru, memakai topi, memakai seragam lengkap. Kalian pasti kangen kan? Boleh kalian kalau misalkan di rumah, "Ma, aku mau pakai topi, mau pakai seragam," boleh. Supaya menghilangkan rindu kalian kepada sekolah. Kemudian contoh selanjutnya, yaitu piket kelas. Piket kelas ini dilakukan di sekolah biasanya bersama teman-teman. Ayo, apa saja alat kebersihannya? Ada sapu, ada kain pel, ada pengki, lalu ada juga kantong kresek. Kalau misalkan kalian sudah piket, suasana di kelas itu menjadi bersih dan kalian menjadi nyaman untuk belajar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bermain bersama teman. Nah, ini bermain bersama teman. Kalian juga pasti sering melakukan bermain bersama teman ketika istirahat, ya kan? Selain kalian makan, kalian juga bermain bersama. Nah, dalam bermain bersama itu kalian tidak boleh yang namanya membeda-bedakan teman. Ah, aku nggak mau main sama dia karena dia itu pelit misalkan. Aku nggak mau main sama dia karena dia itu laki-laki. Tidak ya sayang ya. Semua harus main bersama, tidak boleh pilih-pilih teman. Berteman dengan siapa saja, berteman dengan berbeda agama juga tidak masalah, tapi kalian harus tetap saling menyayangi dan menghargai. Jadi ini merupakan contoh perilaku sila ketiga pada Pancasila. Mau lanjut? Lanjut ya. Oke, perhatikan kembali gambar ini. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Lihat. Ada gambar apa di sana? Ya, coba perhatikan di situ ada gambar Udin dan teman-temannya yang didampingi dengan guru. Nih lihat, apa yang sedang dilakukan ibu guru dan siswa di halaman sekolah? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Nah, ibu guru dan Udin ini gambar di samping terlihat guru sedang membimbing siswa berdiskusi untuk memilih ketua regu dalam bermain. Nah, kalian tahu nih berdiskusi itu sila keberapa kira-kira ya? Baiklah, nanti kita bahas ya. Nah, ternyata Udin terpilih sebagai ketua regu. Udin itu yang di tengah ya sayang ya, yang menggunakan kacamata yang laki-laki. Jadi dia terpilih sebagai ketua regu dari hasil diskusi. Kemudian Udin mendiskusikan tata cara bermain dengan temannya. Nah, di situ ibu selalu membahas tentang diskusi. Kira-kira kalian sudah tahu belum diskusi itu penerapan sila keberapa? Ayo. Ya, penerapan sila keempat yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambangnya adalah kepala banteng. Mau lihat contoh perilaku yang lainnya? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh perilaku lain dari sila keempat. Yang pertama, apa yang kalian lihat itu? Ayo. Nah, ini gambar siswa sedang melakukan musyawarah. Ada yang tahu musyawarah itu apa? Nah, musyawarah adalah berunding untuk memecahkan masalah guna mendapat kesepakatan bersama. Nah, berunding, jadi berdiskusi, kalian mendiskusikan. Contoh musyawarah di sekolah apa? Yang pertama, kalian bisa bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas, dalam pemilihan ketua regu, dan lain sebagainya. Musyawarah ini disepakati oleh anggota musyawarah ya anak-anak. Kemudian, wah, Siti sedang apa itu dengan teman-temannya? Nah, Siti sedang menyampaikan pendapat. Dia menyampaikan pendapat dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan teman-teman yang lain harus
menghargai pendapatnya. Nah, ini termasuk contoh perilaku sila keempat. Ada musyawarah, ada menyampaikan pendapat, dan juga ada menghargai pendapat. Jadi ketika kalian menyampaikan pendapat, harus dengan suara yang sopan, harus yang baik. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata kasar, harus baik. Dan ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kalian harus menghargai pendapatnya. Jangan malah ditolak ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya ada gambar berikut ini. Wah, gambar apa tuh? Kayaknya Udin, Beni, dan Siti tidak suka melihatnya. Itu lihat deh, ada gambar sampah berserakan. Pasti di sana kelihatannya jorok, bau, dan tidak enak dilihatnya. Nah, apa yang sebaiknya kalian lakukan jika melihat sampah berserakan seperti gambar di atas? Nah, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian langsung pergi? Nah, tidak ya sayang ya. Kalian harus membersihkannya. Tuh lihat, mereka membersihkannya menggunakan alat kebersihan. Apa alat kebersihan yang ada di gambar tersebut? Ya, alat kebersihannya ada sapu, ada juga kantong kresek. Nah, itu sampah-sampahnya akan dibuang di tempat sampah. Lihat, jika kalian melihat sampah berserakan, segera untuk membuangnya ke tempat sampah agar lingkungan terlihat bersih dan asri. Jadi ketika kalian melihat sampah, kalian harus pastikan sampah itu sudah masuk ke tong sampah. Karena biasanya anak-anak itu kalau buang sampah langsung buang aja di dekat tempat sampah. Tapi kalian pastikan ya, harus membuangnya langsung di tongnya supaya terlihat indah ya sayang ya. Lanjut. Oke. Contoh perilaku yang selanjutnya. Oke, baiklah, kita jeda dulu. Supaya kita bisa rileks lagi ya sayang ya. Kita bisa fokus lagi. Kalian boleh tuh minum dulu. Tapi jangan makan dulu ya. Makannya nanti dulu. Tunggu ibu dulu ya. Baiklah, kalian tetap di PJJ Pembelajaran Jarak Jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Ya, kembali lagi dalam acara Pembelajaran Jarak Jauh bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Anak-anak sudah fokus lagi ya, tadi kalian mungkin sudah minum, sudah bergegas, kita sudah semangat lagi. Baiklah, kita lanjutkan. Ini ada contoh perilaku sila kelima. Nah, perilaku sila kelima yang pertama, berbagi makanan dengan adil. Jika ada teman kalian yang tidak membawa bekal, kalian boleh tuh membagi makanannya dengan yang adil ya. Kemudian, kalian bisa bergotong royong. Ini merupakan contoh perilaku sila kelima. Bergotong royong biasanya dilakukan setiap hari Jumat. Itu kalau di sekolah ibu ya. Kalian juga pasti sering melakukan gotong royong bersama teman-temannya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian, nah di sini siapa yang rajin menabung? Ayo, kalian harus rajin menabung ya, supaya kalian itu menjadi kaya di kemudian hari. Tidak ada ruginya loh kalau kalian rajin menabung. Nah, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan kembali. Bacalah percakapan di bawah ini. Sudah bisa baca ya semuanya? Harus sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Hari ini beberapa siswa kelas 2 sedang piket didampingi dengan ibu guru. Ibu guru berkata, "Anak-anak, kalian harus semangat piketnya ya. Dayu, siapkan alat kebersihannya." Lalu Dayu menjawab, "Baik Bu." "Siti, bagaimana kalau kita membagi tugas saja?" Siti menjawab, "Wah, ide bagus Dayu." Lalu Dayu berkata, "Tolong ambilkan sapu ya, aku akan menyapu lantai." "Baik Dayu, tutuplah pintunya agar debu tidak masuk." Dayu menjawabnya, "Baiklah Siti." Nah,
percakapan di sini Ibu sudah tandai, ada yang ada yang bercetak tebal, ada yang tidak. Nah, kita akan bahas ya, apa sih Ibu maksudnya? Nah, kita lihat. Masih ingatkah kamu kalimat apa yang terdapat di dalam teks yang tadi? Nah, percakapan di atas terdapat kalimat perintah. Kalian sudah belajar tentang kalimat perintah? Sudah ya di pembelajaran sebelumnya, tapi kita bahas lagi. Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu namanya kalimat perintah. Kalimat perintah diucapkan dengan yang sopan, jangan marah-marah, jangan berkata kasar, tapi harus yang sopan. Kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Ayo, jangan ketuker ya, tanda seru apa, tanda tanya bagaimana. Tanda seru itu yaitu seperti huruf I kecil yang terbalik ya anak-anak. Nah, kalimat perintah juga biasanya diikuti partikel lah dan kan. Ibu, maksudnya apa sih Bu? Aku belum paham. Oke, baiklah, kita akan membahasnya. Contoh kalimat perintah yang terdapat dalam percakapan tadi, yang pertama, tutuplah pintunya agar debu tidak masuk. Nah, di situ ada kata tutuplah. Perhatikan yang bercetak tebal dan yang ditandai merah sama Ibu. Nah, itu merupakan partikel lah, tutuplah. Dan diakhiri dengan tanda apa? Tanda seru. Oke, itu menggunakan partikel lah. Kemudian yang kedua, Dayu siapkan alat kebersihannya. Nah, di situ ada partikel apa anak-anak? Partikel kan, siapkan alat kebersihannya. Sudah paham sampai sini? Ya, mungkin sudah mulai paham ya. Kemudian yang ketiga, tolong ambilkan sapunya. Nah, di situ juga menggunakan partikel kan dan tanda seru. Ayo, kalian pasti sudah bisa ya. Ayo, supaya kalian lebih bisa, kita mencoba. Ada mencoba beberapa soal. Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Coba kalian jawab di rumah ya. Titik-titik sampah di tempat sampah. Kira-kira kalimat apa yang harus dilengkapi supaya itu menjadi kalimat perintah? Oke. Baiklah, jawabannya adalah buanglah sampah di tempat sampah. Jadi ketika kalian melihat sampah harus dibuangnya. Jadi buanglah sampah di tempat sampah. Di situ menggunakan partikel lah dari kata buanglah. Yang kedua, titik-titik tanganmu supaya bersih. Nah, tangannya supaya bersih harus diapakan anak-anak? Harus dicuci. Jadi cucilah tanganmu supaya bersih. Apalagi dalam keadaan seperti ini kalian harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun ya. Yang ketiga, titik-titik kebersihan kelas. Wah, jawabannya apa ayo? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah jagalah kebersihan kelas. Anak-anak Ibu sudah pada pintar, hebat. Lanjut lagi yang keempat. Titik-titik tempat tidurmu. Nah, tempat tidurmu harus diapakan? Harus dirapikan ya. Siapa di sini yang tempat tidurnya masih suka dirapikan sama mamahnya atau sama mbaknya? Kalian harus saling membantu orang tua ya. Karena orang tua ketika dibantu itu akan menjadi senang. Lanjut. Ayo mengamati. Setelah selesai mengerjakan piket, Dayu dan Siti bergegas menuju perpustakaan. Mereka ingin membaca buku. Di perpustakaan terdapat 362 buku. Sedangkan buku yang sedang dipinjam sebanyak 127 buku. Berapa sisa buku yang ada di perpustakaan? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Ini kira-kira soalnya diapakan ya? Dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, jawabannya adalah dikurangkan. Mari kita lihat. Nah, ini ada jawaban dengan cara yang panjang. Kita lihat ya anak-anak. 362 dikurangin 127. Perhatikan, satuannya itu ada 2 dan 7. Nah, lihat ya. Karena 2 tidak bisa dikurangi dengan 7, maka 60-an diuraikan menjadi 50 ditambah 10.
Nah, udah Ibu tandain warna merah itu sudah Ibu pisahkan ya, dari 60 itu diuraikan menjadi 50 dan 50 ditambah 10. Jadi kita jabarkan 362 sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 12. Bu, kok 12 sih Bu? 12 dari mana Bu? Nah, 12 itu dari 10 ditambah 2 yang sudah tadi Ibu uraikan dari 60-an tadi. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Yang 127 kita uraikan lagi menjadi 100 ditambah 20 ditambah 7. Lalu kita kurangkan deh. Nah, 12 kurangi 7. Jadi kalau misalkan pengurangan itu harus dilakukan dari sisi yang paling kiri. Dari yang satuannya dulu. 12 kurangi 7 sama dengan 5. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Dan 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Maka hasilnya adalah 235 buku. Bu, aku mungkin belum paham. Baiklah, kita coba menggunakan cara yang pendek. Ini cara yang panjang ya sayang ya. Kemudian ada cara yang pendeknya. Nah, 362 dikurangi 127 yang tadi. Kita lihat, kurangkan satuannya. Satuannya itu kan ada 2 dan 7. 2 tidak bisa dikurangi dengan 7. Maka pinjam 1 puluhan dari 6 puluhan itu sehingga menjadi 12 ya. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Pintar. Anak-anak Ibu pada hebat. Kemudian 6 puluhan yang telah dipinjam tadi menjadi sisa 5 puluhan. Nah, di situ ditulis 5 di atasnya angka 6. Nah, 6 itu sudah berubah menjadi 5. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya 3 dikurangi 1 langsung bisa dikurangi sayangnya. Langsung jawabannya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 235. Sudah bisa ya? Sudah, kalau sudah bisa mari kita mencoba. Kalian boleh buka buku catatan kalian untuk oret-oret. Boleh kita jawab bersama-sama. Ini ada contoh yang lainnya. Ibu akan mencobanya ya. Mari berhitung. Dedi memiliki 254 manggis. Nah, Wayan memiliki 106 manggis. Berapa selisih manggis mereka? Nah, kalian ini harus diapakan soalnya sayangnya? Harus dikurangkan. Berapa kurang berapa? Ya, 254 dikurangi 106. Kita jawab dengan cara panjang dulu ya. Nah, masih ingat kan caranya bagaimana? Masih? Baiklah. Lihat angka satuannya, ada angka 4 dan angka 6. 4 tidak bisa dikurangi dengan 6. Maka apa yang harus kalian lakukan? Harus meminjamnya dan mengurainya dulu. Mengurainya dulu dari 50-an menjadi 40 ditambah 10. Nah, nih Ibu udah uraikan ya sayang ya. 50 itu diuraikan menjadi 40 ditambah 10. Sampai sini paham ya? Oke, oret-oret di rumah boleh selanjutnya. Nih, 254 itu kalian uraikan menjadi 200 ditambah 40 ditambah 14. 14 dari mana? Ayo, ingat tidak? Ya, 14 itu dari 10 ditambah 4. Maka ketika sudah menjadi 14, dia akan bisa dikurangi oleh angka 6. Nah, mari kita kurangi. Ingat, kurangi itu dari sisi yang paling kiri atau dari yang satuannya dulu. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Pintar. 40 dikurangi 0. Oh ya, tadi 0 itu kenapa tulisannya 0 nggak kosong aja? Nah, karena itu 106 itu yang menempati tempat puluhan itu adalah 0. Kalian kalau menyebutkan angka 0 jangan kosong ya sayang ya, tapi 0 jangan kosong. Oke? Kita lanjutkan lagi. 40 dikurangi 0 sama dengan 40. Kemudian 200 dikurangi 100 sama dengan 100. Maka 100 ditambah 40 ditambah 8 sama dengan? Ya, jawabannya 148 manggis. Pintar anak-anak Ibu, pada hebat-hebat. Nah, anak-anak Ibu ingatkan kalau misalkan kalian
menemukan soal cerita seperti ini harus menggunakan cara ya. Kenapa sih bos menggunakan cara? Supaya ibu guru tahu kalian sudah paham atau belum, dan kalian juga pasti langsung bisa memahaminya kalau menggunakan cara. Dan tidak lupa untuk mencontek ya, jangan boleh mencontek. Selanjutnya ada contoh berikutnya lagi. Kita menggunakan cara yang pendeknya. Soalnya sama seperti tadi. Dedi memiliki 254 manggis. Sedangkan Wayan memiliki 106 manggis. Berapa selisih manggis mereka? Nah, kita jawab menggunakan cara yang pendek ya. Kita lihat lagi. 4 itu tidak bisa dikurangi dengan 6 yang sudah Ibu garis bawahi ya. Maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, meminjamnya kepada 50-an. Nah, kita lihat. Maka ketika sudah meminjamnya, 4 itu berubah menjadi 14. Nah, 14 dikurangi 6 itu sudah bisa dikurangi. Berapa hasilnya sayangnya? Hasilnya adalah 8, pintar. Nah, kemudian 5 yang tadi itu kan sudah dipinjam sama yang sebelumnya. Maka hasilnya menjadi 4. Nah, tinggal sisa 4 nih. 4 dikurangi 0 sama dengan 4, hebat ya. Nah, 2 kurang 1 bisa dikurangi langsung? Bisa dong. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka selisih manggis mereka adalah 148 manggis. Ya sayangnya, pahamnya sampai sini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Baiklah, kita akan bahas lagi pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang perilaku sila ketiga. Perilaku sila ketiga tadi contohnya ada upacara bendera, ada piket kelas, bermain bersama. Kita bahas lagi ya. Nah, tadi sila ketiga itu adalah lambangnya pohon beringin. Bunyinya apa? Ayo, masih ingat? Persatuan Indonesia, pintar. Nah, ini adalah perilaku-perilakunya. Kalau misalkan tidak berantem dengan teman, itu termasuk sila keberapa? Ya, sila ketiga. Kalian harus hidup rukun, jangan saling bertengkar, harus damai ya sayang ya. Selanjutnya, kalian juga sudah belajar tentang contoh perilaku sila keempat. Nah, sila keempat ini lambangnya adalah kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat pada Pancasila. Contohnya seperti musyawarah. Apa itu musyawarah, masih ingat? Ya, musyawarah itu adalah berunding untuk memecahkan masalah guna mendapat kesepakatan bersama. Jadi ketika bermusyawarah itu harus berunding ya, harus mendapatkan kesepakatan bersama. Jangan sampai mendapatkan kesepakatan kita sendiri saja. Itu tidak baik ya anak-anak. Dan dalam musyawarah juga kalian harus menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapatnya dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang sopan, dengan suara yang lantang. Jangan malu-malu ya. Jangan lupa untuk menghargai pendapat teman kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, itu merupakan sila keempat. Ayo, sila keempat itu sila yang bunyinya paling panjang loh anak-anak. Ingat kan bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat dalam pikiran kalian masing-masing ya, jangan dilupain. Mari selanjutnya kita juga sudah membahas tentang contoh perilaku sila kelima. Nah, sila kelima itu memiliki lambang padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu merupakan contoh perilaku sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh yang lainnya adalah kalian bergotong royong. Gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Siapa di sini yang bermalas-malasan di rumah? Ayo coba bantu mama papahnya ya, supaya bersih lingkungannya. Kemudian ada juga contoh yang lainnya yaitu rajin menabung. Kalian jangan lupa untuk selalu rajin menabung. Karena rajin menabung itu hemat pangkal kaya. Selanjutnya, kita juga sudah membahas tentang kalimat perintah.
Ibu ulang lagi ya, kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru dan diucapkan dengan sopan. Biasanya menggunakan partikel lah dan kan. Dan yang terakhir, kita sudah membahas tentang menghitung soal pengurangan meminjam dengan cara panjang dan pendek. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat berguna untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menonton RCTV bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon, RCTV Langkapadane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.